Halo guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wodat.id atau Wear Indonesia. Di video produk review kali ini gue ditemani oleh Gue adalah BJ, DJI Consumer Product Specialist. Kita bakal nge-review apa nih Mas Bro kali ini? Kita nge-review drone penerusnya Mini 2. Ini adalah Mini 3. Kira-kira apa bedanya dengan yang versi Pro dan gimana experience-nya? Let's check it out. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, seperti biasa, lu bisa menavigasikan video ini. Kalau misalnya lu mau lompat-lompat, langsung klik timestamp-nya aja yang ada di description box dari video ini. Jadi kalau ada bagian yang lu udah tahu, lu langsung mau skip ke bagian selanjutnya, misalnya kayak ke baterai, nah itu bisa langsung ke description box ya. Oke, langsung mulai aja nih Mas Bro, kayak secara garis besar, ini si Mini yang baru ini, Mini 3 ini kayak apa spesialnya dan kayak bedanya apa sih gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini masih drone yang ringan, ultralight drone. Kita menyebutnya ya mini series, untuk beginner juga cocok. Dan ini dibuat lebih terjangkau lagi daripada yang Pro. Intinya sih seperti itu. Tentunya dengan berbagai pemangkasan fitur ya. Kalau kita bandingin sama kita bakal jelasin lebih lanjut ya. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau di DJI Mavic itu kan ada beberapa jenis ya. Yang mini itu yang paling starter paling starting level. Dan yang selanjutnya yaitu yang Air. Tapi yang Air belum ada yang baru lagi ya. Yang Air yang baru lagi. Terus ada lagi yang Mavic dan Mavic Pro. Jadi itu keluarganya lengkap ya Mavic itu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja sebagaimana keperluan lu gitu. Oke, kita mulai awal-awal kita ngomongin pricing and packaging dulu nih. Karena secara paket itu ada lebih banyak dibandingkan biasanya ya. Bisa di-share bro? Ya, jadi yang keluar itu ada dua macam. Ada yang basic atau standar packaging ya, atau yang combo. Nah, tapi masing-masing itu ada remote-nya yang berbeda. Ada remote yang standar RCN1 dan ada yang remote-nya DJI RC. DJI RC itu yang pakai layar. Built-in layar gitu ya. Ya, built-in layar. Ini yang mungkin teman-teman udah pernah nemuin di yang 3 Pro. Mini 3 Pro pakainya ini. Dan kalau untuk paket yang combo bedanya adalah ada tambahan ekstra baterai, jadi total baterai 3, ada tas, ada hub, dan ekstra propeller biasanya seperti itu. Nah, bedanya masing-masing dengan stage harga yang lumayan ya, jadi teman-teman sesuaikan sama kebutuhan aja gitu. Tapi untuk harga kita tampilin ya, karena paketnya beragam. Ini paling banyak ya paketnya dibandingkan seri-seri Mini yang terdahulu. Sekarang di bagian utama nih Mas Bro, yaitu camera specs and gimbal. Kita mulai dari gimbal dulu lah. Bedanya apa sih? Karena kan Mini 3 Pro itu terkenal dengan bisa shoot vertical, true vertical shot ya. Nah ini gimana? Ya, kita buka aja ya langsung ya. Kalau kita buka sebenarnya sama. Mini 3 Pro sama Mini 3 yang nggak Pro itu gimbal sama kameranya sama persis. Dan juga artinya spek dalamnya untuk sensor size, aperture, itu semua sama. Dan mekanikalnya juga dia sama, bisa naik ke atas 60 derajat. Nah cuman kita kalau ngomongin hasilnya, ya hasil secara outputnya itu untuk video FPS-nya lebih sedikit. Dia di 30, kalau 4K-nya bisa 30 doang. Fotonya pun hanya di 12 megapiksel native-nya, dia tidak bisa 48. Ya, even so ada pilihan RAW juga kok. Jadi ada JPEG, ada RAW. Ya untuk nah cuman kalau misalnya yang tadi kayak slow-mo itu nggak ada. Oh, slow-mo nggak ada? Slow-mo-nya nggak ada di sini. Ya, sepertinya dia menggunakan image processing-nya yang punyanya Mini 2. Jadi kayak ibaratnya Mini 2 dengan upgrade-an kamera, body, extra long flight ibaratnya kayak gitu. Jadi dengan kayak bagian luar yang udah diperbaharui, tapi bagian dalamnya itu sebenarnya masih kayak ada yang masih pakai kayak Mini 2 gitu ya. Iya, Oke. Nah, sebenarnya sebelum gua nanya lebih jauh terkait kamera, kalau gimbal memang mungkin teman-teman kan banyak yang taunya cuman ya udah vertikal, mungkin gua bisa bikin buat IG Reels, TikTok. Nah, sepengalaman lu nih, kayak se-useful apa sih sebenarnya dengan kayak kameranya itu bisa kayak menggeser ke portrait itu? Jadi kelebihan portrait mode itu sebenarnya yang pertama tadi kita nggak perlu cropping, ya kan? Kalau kita kameranya nggak bisa portrait mode, itu pasti kita cropping. Cropping udah pasti lose yang namanya resolusi. Ya, nomor 2 untuk mengcapture image atau video yang memang kita butuh vertikal. Contoh air terjun. Kalau kita nge-shoot air terjun, kalau kita pakai yang normal mode nggak vertikal,
itu pasti kita harus agak mundur biar dapat the whole picture. Begitu kita rotate itu jauh sekali langsung dapat ujung ke ujung. Itu kelebihannya. Jadi kalau kita untuk konten-konten atau gedung deh, ya kayak terjun jauh di sini lah, gedung yang tinggi-tinggi kita nge-shoot tinggal rotate vertikal dapat semua ujung ke ujung dan itu bagus. Dapatnya tuh bagus, nggak ada bukan hasil dari panorama yang vertikal tapi benar-benar true vertikal. Seperti itu kelebihannya dibandingkan kamera-kamera drone lain yang belum bisa vertikal ya itu jauh. Oke. Jadi sebenarnya sih implikasinya terlebih lagi kalau misalnya kayak gua ya entry level yang menavigasikan drone-nya juga belum piawai amat, ini sangat membantu ya karena kalau enggak bayangin kalau misalnya lu tadi dicontohin kayak misalnya ada gedung otomatis kan kalau misalnya horizontal lu mesti agak jauh. Nah agak jauh buat temen-temen yang kayak gua nih misalnya belum terlalu piawai ada resiko ya pastinya ya, semakin jauh gedungnya semakin belakang juga takutnya ada takutnya ada gedung selanjutnya akhirnya bisa crash. Dengan yang sekarang otomatis jaraknya tuh bisa kita jaga ya lebih dalam jangkauan mata kita, jadi ngambilnya tuh lebih aman. Jadi proses producing kontennya juga lu bisa lebih enjoy karena nggak was-was, setidaknya buat yang levelnya kayak gua ya yang masih entry level. Nah itu berarti gimbalnya clear ya, itu kayak utility utamanya kurang lebih skenario real life-nya seperti apa. Nah kalau ngomongin kamera kan sensornya tadi sama ya, sama 1 tapi paling sistem pemprosesannya yang masih agak lama. Nah gimana dengan hasil low light-nya nih? Karena hasil kan low light-nya sama bagus. Oh sama bagusnya? Sama Mini 3 Pro sama, jadi nggak usah kecil hati. Mini 3 yang non Pro ini juga hasil low light-nya sama. Cuman bedanya di resolusi saja. Resolusinya dia mentok di 12 megapiksel. Oke, sebenarnya untuk specs lebih lengkapnya ya, video dan fotonya kita bakal tampilin perbandingannya si Mini 3 ini, kita tampilin aja langsung dengan si Mini 3 Pro dengan si Mini 2 ya, biar teman-teman bisa secara gamblang lihat on papernya seperti apa gitu. Nah terus kalau misalnya ngomongin terkait kayak F itu mah tetap nggak bisa diganti ya? F-nya 1.7 fix. 1.7 itu fix dan itu kalau misalnya color profile boleh di-share lagi? Color profile basic aja normal color profile, nggak bisa diubah-ubah ke Desina bisa. Nah dengan dari settingan color profile yang kayak gitu mungkin teman-teman udah bisa tahu ya ini sebenarnya emang target marketnya untuk siapa ya? Boleh nggak sih kalau gue bilang sebenarnya buat orang beli ini dia pengennya ngambil cepet dan kayak upload langsung cepet tanpa terlalu banyak grading atau edit gitu karena memang Mini kan tujuannya untuk level beginner ya gitu. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau misalnya lu berekspektasi abis ngambil gambarnya atau footage dari drone terus diedit lagi, gua rasa bukan ini ya pilihannya. Tapi kalau lu berekspektasi ambil, pindahin, langsung mau upload ke TikTok yang semuanya IG Reels, YouTube Short yang dimana sosial media tuh semua memprioritaskan video vertikal, mungkin ini bisa jadi pilihan lu. Nah, sekarang kita ngomongin terkait sensors and main features nih. Apa yang nggak ada di sini dibandingkan dengan si Mini 3 Pro nih? Ya, kita ngomongin sensornya dulu ya. Sensor obstacle yang kita bahas adalah yang biasanya di Pro itu ada di sini. Ya, tapi di sini sekarang tidak ada ya, tapi bentuknya jadi malah berubah, jadi nggak bulat. Jadi bukan berarti kayak pakai casing yang lama terus tapi jadinya dia enggak, tapi dia pakai bentuk yang baru, which is yang saya suka. Ini bentuknya malah lebih sangar kalau dilihat. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Ini adalah air scoop buat masuk udara ke dalam sirkulasi udara, dinginin dalam mesinnya, lalu ngebuang di sini. Ya. Nah sensor tabraknya bukan sensor tabrak sih, kita sebutnya sebagai downward vision sensing. Ini untuk lebih ke hover, landing, sama attitude hold. Attitude hold tuh jaga supaya dia kayak ada terbang di dalam ya, nggak terombang-ambing. Kalau ininya nggak ada kan udah pasti goyang gitu kan. Gitu. Jadi hanya di situ saja. Nah gara-gara ini dicabut, jadi fitur seperti focus track-nya itu terdiri dari active track, POI, sama spotlight itu jadi nggak ada. Itu salah satunya. Terusnya sisanya ada beberapa fitur lagi, kayak misalnya apa sih dibilangnya tuh untuk quick shot ya. Quick shotnya jadi dibatasi, dia hanya 5. Asteroidnya nggak ada. Asteroidnya nggak ada, jadi hanya 5 aja. Sisanya itu basicnya ada, termasuk boomerang. Itu yang efek itu di situ. Master shot juga jadi nggak ada. Master shot jadi. Mungkin teman-teman belum tahu master shot itu apa. Sebagaimana memudahkan. Jadi kan mereka bisa mempertimbangkan nih Mini 3 Pro atau Mini yang ini. Ya, master shot itu sebenarnya drone-nya itu bisa terbang sendiri ya. Terbang sendiri, kita set POI-nya di mana, objeknya siapa, bisa manusia atau objek lain. Dia akan terbang, dia akan ngambil manuver yang banyak, entah memutar, entah naik turun segala macam.
dan lalu dia akan ngasih pilihan kita untuk mengedit otomatis dengan 20 template. Template-nya misalnya mau liburan, template perkotaan, template movie, macam-macam gitu. Itu adalah master shot. Jadi kalau orang nggak bisa nerbangin drone sekalipun, asal diajarin master shot itu udah jadi sebenarnya. Ya, dan bahkan nggak bisa ngedit pun udah dieditin juga gitu ya. Tinggal lu pilih template-nya mau vibe liburan atau apa itu bisa. Jadi jelas ya, jadi ketidakadaan si sensor avoidance-nya itu turunannya sebenarnya banyak ya, nggak cuma untuk menghindari doang, tapi kayak fitur-fitur untuk shoot yang smartnya juga banyak hilang. Terutama juga tadi yang master shot yang menurut pendapat gue teman-teman juga mesti tahu, apalagi buat yang pemula, karena sepengalaman gue itu sangat membantu banget ya. Jadi kayak ya udah lu, tapi bukan berarti kita boleh reckless juga ya, tetap harus lihat-lihat juga, apalagi karena ini kan nggak sensornya mungkin terbatas gitu ya gitu. Jadi kayak patut dicatat sensornya obstacle avoidance yang nggak ada, apakah lu nggak masalah, misalnya gue bisa hati-hati, tapi jangan berharap juga ada yang namanya tadi master shot ya. Betul. Sekarang kita ngomongin terkait transmission test and wind resistance, karena penting banget nih. Biasa kan orang nanya kayak bisa sejauh apa nih, terus kalau ada angin drone gua apa kabar gitu. Boleh di share Mas Bro. Tadi sendiri kita kan ngecek ya, kita ngetes juga, kita jarak sekitar 260-an itu masih maintain bisa. Dan ini di daerah yang cukup padat di Gading Serpong ya. Dan kalau untuk transmission test drone ini lebih rendah jaraknya dibandingkan yang Pro. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan O3. Dia masih menggunakan O2 seperti Mini 2. Ya, Mini 2 menggunakan O2 yang mana kalau di Indonesia itu limit maksimumnya up to 6 km. Ya, cuman kayaknya belum ada yang ngetes sampai 6 km, paling 4 kilo tuh udah terlalu jauh. Nah, kalau di perkotaan kan kita benar-benar sangat tergantung sama intervensi. Betul. Tadi kalau kita terbangin segitu, itu intervensi sudah banyak. Tidak sampai putus sinyal sih tadi, tapi segitu itu udah kuning lah sinyalnya. 300-an meter lah itu ya. Perlu alert lah ya. Iya, sudah kita harus perhatiin. Dan kita sekali lagi kalau terbang di perkotaan, kita mesti benar-benar line of sight ya, di luar juga line of sight. Tadi tuh begitu kita pinggirin dikit, drone dari sana kita setir sedikit bagian remote-nya arahnya beda, udah langsung drop sinyal jauh. Gitu, itu penting juga buat teman-teman buat terbang pengen yang lebih nyaman ya, kita harus line of sight. Drone di mana kita ikutin, drone belok ke situ kita belok juga. Searah ya. Searah. Ya itu karena satu direct. Nah, kalau ngomongin angin, kemarin kita tes itu di high wind velocity which is sekitar 40 km per jam, udah limitnya dia. Ada warning tapi drone-nya fine. Fine ya. Drone-nya fine, dalam artian tidak fly away ya. Maksudnya kegeser, drifting nggak ada. Tapi terombang-ambing sudah pasti. I see. Otomatis footage-nya juga bakal gini-gini. Enggak. Footage-nya aman. Footage-nya aman ya? Footage-nya tetap aman gitu. Dia itu levelnya level 5, 39 km per jam. Begitu lebih dari itu sudah pasti ada warning nongol. Ya, mulai dari high wind velocity sama satu lagi strong wind. Nah, kalau strong wind udah melebihi biasanya. Sekitar 50 km per jaman. Saya pernah nggak pernah. Kalau di ketinggian tertentu pasti itu kenceng anginnya. Dan saya nggak ada. Kalau kita selama nggak ngelihat fisik drone-nya langsung, goyang terombang-ambingnya kita masih kelihatannya fine karena di layar nggak apa-apa. Di layar nggak goyang. Nggak ngerasain goyangan ya pas kita ngelihat drone-nya, ternyata begini-begini. Ya wajar lah, angin kencang, drone-nya ringan ya wajar. Gitu. Nah, teman-teman tuh kadang kalau ngomongin drone suka nanya kayak bisa setinggi apa sih? Nah, mungkin lu share aja sepengalaman lu dengan ketinggian tertentu tuh experience-nya seperti apa? Kalau gue sendiri ini belum pernah lebih dari 300 meter. Itu di outdoor ya, bukan di perkotaan ya. Kalau perkotaan sekitar ya paling 150 pernah lah ya. 150 Dan itu udah tinggi banget ya. Tinggi. Dan ditambah lagi karena ini mini ya. Kecil. Gitu ya. Iya. Tapi bear in mind kalau di kota itu 120. Ya sebenarnya 120 karena di atas itu udah ada helikopter dan lain-lain. Betul. Safety first ya. Safety first, iya. Nah, kalau tinggi-tinggian ini sebenarnya limitnya di 499 ya, 500 meter dari take off altitude. Ya kan kalau teman-teman misalnya naik ke Bromo, di puncaknya Bromo teman-teman take off lagi masih bisa ke atas 500. Gitu. Cuman kalau teman-teman take off dari bawah, itu saya dulu zaman pakai Mavic 2, dari bawah saya pentokin ke 500 itu juga bisa. Jadi limit drone semua untuk DJI itu 500, kecuali yang baru di Mavic 3 itu ada firmware update yang baru
bisa allowing orang drone-nya terbang hingga 1000 ke atas, 1000 meter, ya 2 kali lipat, selama jaraknya lebih 50 km lebih jauh dari area bandara. Baru bisa ke unlock yang 1000 meter, itu fitur baru. Tapi hanya baru dikasih di di Mavic 3. Oke. Tapi kalau menurut pendapat gua, kayak mungkin teman-teman kan suka lihat di YouTube review, drone ini bisa tinggi banget, tapi 100 meter aja itu sebenarnya udah nggak kelihatan, apalagi dengan fisik drone yang semini ini gitu. Dan warnanya sama kayak warnanya kayak nyatu gitu. Jadi kalau saran gua, kalau otomatis kan kalau lo beli Mini 3, asumsi kita masih pemula ya, jadi nggak usah terlalu dipol-polin. Pertama, takut hilang. Kedua, yang paling penting sebenarnya yaitu safety, entah itu buat lo atau enggak orang sekitar. Nah, satu lagi nih yang menurut gua kalau ngomongin transmisi ini sangat beginner friendly. Coba dijelasin nih Mas Bro. Jadi dia itu menganut teknologi yang namanya quick transfer. Nah, rata-rata teman-teman pasti kalau dengan remote yang seperti ini mikirnya transfer datanya, foto dan video ke sini kan, and then dari sini ke handphone atau ke laptop. Sebenarnya kalau pakai smart controller kita nggak perlu lagi transfer data ke sini, ini pure buat terbang. Ya, temporary file, flight log, udah nggak apa-apa di sini, biarin aja. Tapi kita mentransfernya bisa lebih cepat dari sini ke handphone. Jadi handphonenya melalui aplikasi DJI Fly bisa connect langsung ya dengan menyalakan dan bikin linking mode sendiri. Nanti dia akan transfer. Tadi kita coba itu up to speknya sih 30 Mbps, tapi tadi bisa tembus 28-29. Tergantung environment. Tergantung environmentnya dan tergantung handphone juga ya. Kadang-kadang pakai Android, kadang-kadang malah lebih cepat. Ya kebetulan tadi saya ini pakai iPhone, itu cukup kencang, saya cukup puas. Tadi cuma berapa detik tuh ngambil satu video, cepet banget. Cepet banget ya. Cepet banget. Oke, jadi ini pas banget buat lo yang kayak tipikal kayak gue, abis ngambil suatu konten langsung pengen di-upload di TikTok atau mau di Instagram Reels, nah langsung bisa nih. Sekarang kita ngomongin weight and battery nih, karena ngaruh banget weight. Pertama kalau buat gue sih mood nge-shoot, kalau misalnya drone-nya gede banget, keluarin aja langsung diliatin banyak orang kan agak males ya. Nah mungkin boleh di-share nih Mas Bro, weight-nya dulu. Ya, bobotnya dia kan memang tulisannya 249 ya. Iya, sebenarnya kalau kita timbang itu di bawah itu sebenarnya. Oke. Sekitar 245 lah ya, 243 sampai 245. On paper-nya kita tulis aja ya di sini ya. Nah, kenapa 249 angka keramat? Kenapa nggak 250 atau 255? Ya, karena memang untuk avoid yang namanya regulasi. Regulasi drone itu pada umumnya 250 gram ke atas yang baru harus diregistrasi wajib. Supaya dan harus terbang ini dengan license lah ibaratnya. Nah, kalau ini karena di bawah 250 maka tidak perlu. Nah, artinya kita juga kalau keluar negeri bawa ini seharusnya tidak perlu diregistrasi. Kalau saya waktu itu pernah bawa drone yang lebih gede, saya mesti tanda tangan pernyataan, serial number dicatat, pertanggung jawabannya ada semuanya. Nah, cuman kecuali di Jepang ya. Kalau di Jepang itu regulasinya 200 gram ke atas. Jadi Mini yang di Indonesia dibawa ke sana tentunya harus registrasi, didata ya. Kalau pas lagi kena screening harus didata. Makanya di Jepang Mini series itu bobotnya 199 dengan mengorbankan baterai yang lebih kecil, lebih ringan. Lalu sejak lahirnya Mini 3 yang Pro kemarin, itu kan ada dua macam baterai. Baterai yang ada tulisan 249-nya sama yang tidak ada tulisannya. Yang ada tulisan 249 imprinted di sini, itu artinya baterai standar, yang mana bisa 30-an menit, 34. Nah, baterai yang itu di Mini 3 yang non Pro itu bisa hingga 38 menit, jadi ada ekstra 4 menit. Nah, baterai plusnya yang nggak ada tulisan 249, itu baterainya sebenarnya isinya layernya lebih banyak gitu, itu 3.850 mAh. Flight time-nya yang harusnya 47 sekarang jadi 51 menit. Itu on spec ya, maksudnya on spec DJI ngetesnya di control environment ya, bukan di luar dengan angin. Itu beda lagi hasilnya kalau drone dengan air. Seperti itu. Nah, dengan baterai yang lebih gede, lebih awet tadi, tentunya bobotnya jadi lebih berat, jadi 290. Nah, dengan itu ya jatuhnya kita harus registrasi kalau pakai baterai yang gede. Mungkin mau kasih tambahan penjelasan ya. Itu tadi yang dibilang registrasi itu di negara-negara yang maju atau intinya di luar Indonesia itu required by law ya, bukan kalau di sini kan mungkin kayak ya udah ada ya
belum ya, koreksi mungkin. Sudah mulai ini untuk pekerjaan komersil harus sudah didaftarkan. Oke. Jadi license dulu. License dulu ya. Jadi intinya kalau di luar lebih strict lagi ya. Di Indonesia mulai strict, di luar makin lebih strict lagi. Jadi hati-hati, perhatikan kalau lu beli Mini 3 ini, make sure lu bawa baterai yang mana. Jangan sampai pas sudah sampai luar ada salah-salah, itu bakal ribet ya. Nah, di bagian verdict atau bagian terakhir, kesimpulannya apa nih? Ini drone untuk siapa dan bukan untuk siapa nih? Ya ini sebenarnya drone yang lebih step up. Ya ini drone pemula, tapi features-nya lebih baik dibandingin yang Mini 2 atau Mini SE sekalipun. Jadi untuk step up features-nya, secara harga selisihnya nggak terlalu jauh. Ya nanti kalau yang basicnya keluar itu, yang remote standar itu selisihnya sekitar ratusan ribu doang dari yang Mini 2 ke yang Mini 3, tapi mendapatkan benefit yang cukup jauh. Pertama dari flight time, dari image quality, ya kan. Terusnya dari bodi yang baru ini nahan anginnya jauh lebih bagus. Ya gimbal barunya juga lebih stabil. Ya seperti itu, dengan ibaratnya nambah extra money lah. Nah, terus bisa juga dijadikan untuk drone traveler. Nah, saya sendiri kalau traveling senangnya bawa Mini series. Ya, kenapa Mini 3 series ya? Saya ngomongin Mini 3 series itu Mini 3 biasa ataupun yang Pro, kenapa cocok buat traveling? Pertama, ringannya sih luar biasa. Ya, jadi nggak berasa bawa drone, nomor satu itu. Praktisnya juga enak banget pakai remote yang RC, kita tinggal nyalain terbang. Dan yang terakhir adalah image quality yang nggak kalah keren dibandingin even sama Mavic 3. Ya. Orang awam nggak akan ngeh ini pakai Mavic 3. Mini ini nggak ada gitu ya, kayaknya nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada, karena ini kualitasnya memang bagus. Ya, sensor barunya ini well done buat DJI. Sensor barunya ini memang bagus banget. Even low light quality bagus. Makanya nggak rugi kalau teman-teman juga ngambil yang nggak pro. Kalau memang kebutuhannya untuk memulai ngedrone, why not? Nggak apa-apa. A good start nih ya. Iya. Untuk orang-orang yang memang profesional yang pengen punya drone backup misalnya, ini juga boleh. Kalau concern di harga ya. Tapi kalau concern di fitur lain, keselamatan dan lain-lain, itu kayak ada sensor tabrak, ya boleh Mini 3 Pro. Tapi kan harganya lumayan. Bedanya ya hampir 2 kali lipat kan kalau yang Pro. Seperti itu. Kalau mentingin flight time, orang-orang yang udah profesional sebenarnya nggak kepake juga sensor tabrak. Kalau dan manuver udah jago kan, sebenarnya ini udah cukup banget. I see. Dan kalau misalnya nggak direkomendasikan, kira-kira untuk keperluan apa nih yang nggak direkomendasikan? Tentunya untuk komersil. Ini benar-benar purely sebuah drone yang bisa dibilang untuk konsumsi sendirilah footage-nya gitu, bukan untuk mempresent ke customer. Boleh untuk punya sebagai backup drone silakan, tapi yang namanya untuk ke klien pasti kalau ngelihat drone-nya drone pemula pasti nggak representable aja, walaupun mereka nggak tahu kalau hasilnya bisa dibandingkan dengan yang event yang pro. Ibaratnya gitu, tapi kan yang namanya ke klien kita harus mungkin klasik lah ya, minimum Mavic 3 klasik lah kalau untuk ke itu. Jadi arahnya seperti itu sih. Sama aja sih, mungkin sebenarnya hasilnya nggak kalah, tapi ini kayak impresi orang, kok lu pergi ke kawinan mau foto pakai pocket kamera, mungkin seperti itu ya. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya, dapat masukannya si Mini 3 ini posisinya di mana jika dibandingkan dengan yang versi lebih atasnya yaitu Mini 3 Pro dan yang versi terdahulunya yaitu Mini 2. Semoga ini bisa menjelaskan ya perbedaannya apa dan bisa menjadi referensi lo. Oke, kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya lebih lanjut, lo bisa ditemukan di mana nih Mas Bro? Iya, kalau gue juga ada YouTube namanya The Gadget Whisperer, ya itu mengulas tentang drone-drone juga action cam. Kalau mau nanya-nanya di situ boleh, atau mau di Instagram juga mau DM juga boleh, nanti ditulis aja di bawah sini. Gua taruh linknya di description box. Oke. Thank you. Dan kalau biasa, kalau misalnya mau support bisa like, share, dan komen. Tapi kalau misalnya mau support lebih lagi, bisa dengan membeli produk-produk yang udah gua review, dan link produknya itu gua taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gua Andrew dan gua BJ. Signing out. Bye bye.